Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya kalian di sana. Ketemu lagi bersama saya, Ikhwan Yuda Kusuma di mata kuliah Farmakoterapi 1. Kali ini kita akan membahas tentang drug-induced liver injury atau dikenal dengan DILI ya, dan drug therapy in hepatic impairment. Jadi sebenarnya materi ini dibagi menjadi dua tema. Yang pertama adalah kita mengenal dulu obat-obat yang menyebabkan liver injury dan untuk terapinya akan dibahas di pertemuan berikutnya. It's okay. Kita mulai dulu dari drug induced liver injury. Kalian sambil buka-buka buku ya. Nanti akan saya bagikan e-book untuk kalian terkait dengan DILI ini. Let's check it out. Jadi, kalau dilihat dari pengertiannya ya, DILI merupakan suatu gangguan yang disebabkan karena pengobatan, ya, baik itu obat-obat tradisional, kemudian herbal maupun suplemen. Biasanya kalau di Indonesia itu yang terkena gangguan hati itu adalah orang-orang yang sering minum jamu, tapi tidak terkontrol jumlahnya. Minum jamu itu bagus, tapi harus dikontrol juga jumlahnya, oke? Nah, sehingga menyebabkan kerusakan pada hati. Nah, dua bentuk dari DILI itu biasanya adalah intrinsic DILI, ya, biasanya itu berhubungan dengan dosis related and occurs shortly after exposure. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dosis yang berhubungan dengan exposure sebelumnya ya, setelah exposure. Nah, kalau yang kedua adalah idiosyncratic DILI, artinya DILI yang terjadi idiosyncratic itu tidak diketahui penyebabnya. Jadi di situ unpredictable. Biasanya disebabkan karena host factor atau faktor dari dirinya sendiri dan setelah beberapa penggunaan setelah beberapa minggu ya. Jadi belum diketahui penyebabnya, tapi bisa terjadi karena faktor genetik. Maksudnya orang tertentu atau individu tertentu bereaksi berlebihan terhadap obat-obatan sehingga metabolisme yang seharusnya normal menjadi berlebihan, sehingga akan memperberat kerja hati, dan ketika kerjanya sudah terlalu optimum dan overload, maka dia akan merusak hati. Oke. Kemudian mekanismenya bagaimana ya? Jadi obat itu yang diberikan masuk ke sirkulasi dan masuk ke hepatosit, di mana nanti akan dimetabolisme melalui fase 1 dan fase 2. Ingat ya, di hati, di farmakologi lalu kalian sudah belajar bahwa hati adalah organ yang memetabolisme. Metabolisme ada fase 1, ada fase 2 atau disebut dengan first pass metabolisme dan second pass metabolisme. Ya, kalian bisa buka-buka lagi ya. Nah, merupakan suatu proses enzimatis. Di sini reaksinya akan memproduksi reaktif metabolit di mana obat itu secara kovalen berikatan dengan protein seluler, ya. Selain itu, menurut fungsinya, dia itu fungsinya sebagai hapten. Hapten itu kemarin sudah belajar di imunologi ya, bahwa dia akan berikatan dengan reseptornya, di mana ini akan menginisiasi respon imun, ya kan? Yang secara genetik akan mengakibatkan efek pada pasien ya. Nah, selain itu proses ini mungkin juga berhubungan dengan gangguan hati ya. Jadi intinya adalah kayak gini. Ketika seseorang diberikan obat, nah kemudian dia kan secara otomatis akan ada tubuh akan merespon dengan melakukan metabolisme fase 1 dan fase kedua. Nah, dari situ akan terjadi reaksi metabolis. Nah, secara kovalen metabolisme tersebut akan berikatan dengan protein seluler. Nah, ketika berikatan dengan protein seluler itulah akan terjadi reaksi imun. Nah, ini yang akan dan jika beberapa obat di metabolisme akan memblok ekspor dari empedu dari hepatosit, sehingga itu akan meningkatkan kadar intraseluler dari toksik dari asam empedunya ya, dari minyak empedu dan mitochondrial damage. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi beban pada hati yang terlalu berlebihan, sehingga ini terlibat dengan sistem imun ya, sehingga dia akan menyebabkan gangguan pada hati ya. Nah, diagnosisnya itu seperti apa? Biasanya gejalanya itu mudah sekali untuk dilihat ya. Biasanya ada demam, ada
mual, muntah, kekuningan, kemudian dan lain-lain. Oke, mohon maaf tadi. Jangan nangis. Iya, nggak nangis ya. Jangan tutah-tutahan. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi gejala dari liver injury itu bisa dilihat biasanya itu orang itu akan mengalami kekuningan biasanya, ya. Kalau dilihat dari data labnya, kita juga bisa melihat dari nilai ALT, ALP, dan AST. Jadi apa sih pencirinya gangguan hati? Itu dilihat dari ALT, ALP, dan AST. Apa itu AST? ALT itu merupakan suatu aminotransferase, ya. Jadi kita harus melihat bahwa ini biasanya gejalanya mirip sekali dengan gejala orang hepatitis. Jadi ada kekuningan, kemudian ada demam, kemudian ada mual, muntah, ya kan? Dan urinnya itu lebih gelap daripada yang biasanya. Nah, biasanya kalau ini disebabkan oleh obat, ya solusinya satu, hentikan obatnya, ya kan? Hentikan obat-obat yang menyebabkan DILI. Nah, beberapa orang itu memunculkan beberapa riwayat terkait dengan pengobatannya, ya. Jadi harus betul-betul hati-hati terhadap pengobatan. Oke. Nah, kemudian untuk pengobatannya nanti kita lihat ya. Jadi intinya adalah secara epidemiologis itu biasanya DILI itu terjadi di seluruh dunia ya. Jadi beberapa negara itu sudah mengatakan bahwa banyak sekali orang yang terkena DILI ini. Hal ini disebabkan karena penggunaan obat yang terlalu berlebihan dan munculnya obat-obat tradisional yang tidak terkendali sehingga penggunaannya juga tidak terkendali. Karena apa? Kadang tidak ada pengujian keamanan meskipun dia memiliki efektivitas. Nah, next. Jadi definisinya itu seperti apa sih? Nah, biasanya kalau orang DILI itu terjadi jaundice. Jaundice itu bahasa gampangnya adalah kekuningan, ya, penyakit kuning seperti itu. Jadi yang tampak secara klinis atau kadar bilirubinnya lebih dari 40 milimol per liter. Nah, kemudian tanda keduanya apa? ALT tadi ya, aminotransferasenya itu lebih dari 5 kali ULN. Nah, sementara ALP itu 2 kali dari ULN, ya, dan peningkatan bilirubin di atas ULN-nya. Apa sih pentingnya kita mengetahui ini? Yang pertama adalah prognosis dapat terjadi lebih buruk daripada untuk hepatitis karena virus. Jadi kontribusi pada 3% sampai 10% dari semua adverse drug reaction itu frekuensinya menunjukkan sebuah peningkatan. Jadi ini memang harus hati-hati ya. Obat dan toksin berkontribusi pada sepertiga kasus fulminan hepatitis failure. Jadi menyerupai semua bentuk penyakit hati. Jadi intinya adalah gangguan hati ini dapat meningkat jika prognosisnya juga meningkat. Ya. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, biasanya itu adalah nih seperti kalian itu lebih sering makan fast food, ya kan? Fast food itu menyebabkan terjadinya obesitas dan obesitas itu meningkatkan potensi diabetes mellitus. Diabetes mellitus menyebabkan gangguan pada metabolisme aliran darah di seluruh organ termasuk perlemakan pada hati, ya. Kemudian bus atau minuman-minuman beralkohol itu juga sangat mempengaruhi gangguan pada hati. Selain itu apalagi sih? Yaitu yang sekarang lagi viral ya, yaitu virus. Nah, virus salah satunya adalah yang spesifik pada hati adalah HBV dan HBC, HCV dan HBV, artinya hepatitis C virus atau hepatitis B virus ya. Nah, yang akan kita bahas adalah terkait dengan penyebab keempat, yaitu DILI, yaitu drug induced liver disease atau obat yang menyebabkan gangguan liver. Nah, ini adalah jurnalnya dari Bagheri. Kalian bisa klik sendiri ya, nanti dicari drug induced liver disease. Di NEJM juga sudah ada. Nah, kenapa sih obat itu dapat mempengaruhi liver injury? Yang pertama adalah drug uptake. Jadi obat itu masuk ke dalam tubuh, ya kan? Kemudian begitu dia masuk, dia akan terakumulasi, ya kan? Ngumpul di situ. Nah, kemudian setelah terakumulasi dia antri. Antri apa? Antri untuk
metabolisme. Sebagian di clearance, sebagian tetap tertinggal dalam hati. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya stres oksidatif, ya. Stres oksidatif, stres kimia, kemudian karena dia lama di situ dan dia merupakan metabolit yang tidak aktif, justru akan merusak, makanya itu akan meningkatkan potensi respon imun. Ya, salah satunya adalah terjadinya inflamasi, ya. Itu adalah gambaran dari gangguan hati, ya. Nah, untuk faktor risikonya itu biasanya apa saja sih untuk DILI ini? Yang pertama adalah faktor usia. Nah, usia yang pertama adalah orang yang dengan usia yang sudah tua atau geriatri itu beresiko lebih besar. Karena apa? Karena terjadi penurunan fungsi fisiologis dari tubuhnya. Yang kedua adalah faktor genetik. Ya, kenapa faktor genetik? Karena faktor genetik tadi ada faktor idiosinkrasi atau faktor yang tergantung pada genetik seseorang. Nah, itu terjadi karena apa? Karena perubahan metabolisme yang dipacu oleh, ingat, metabolisme itu akan dibantu oleh subunit. Subunitnya disebut dengan sitokrom P450. Ya. Kemudian ada drug formulation. Jadi formulasi obat itu juga sangat mempengaruhi dari obat-obatan yang diberikan DILI. Jadi beberapa obat justru kalau ketika diberikan secara oral, dia akan meningkatkan risiko DILI. Karena apa? Karena kalau obat-obatan injeksi kan dia masuk ke sirkulasi darah, artinya dia tidak di metabolisme, melewati first pass metabolisme, makanya dia akan masuknya langsung ke second pass metabolisme. Berbeda dengan obat-obat oral, kalau oral mau tidak mau dia harus diabsorpsi dulu, metabolisme dulu, begitu ya. Nah, kemudian ada etanol tadi ya, alkohol, itu juga merusak di ginjal. Kemudian obat-obatan lain, kemudian nutrisi ya. Nutrisi itu maksudnya apa? Itu tadi obesitas. Obesitas menyebabkan apa? Perlemakan pada hati sehingga menyebabkan kinerja hati menjadi tidak optimal. Nah, kemudian apa lagi? Dosis dan durasi dari terapi yang diberikan. Oke. Nah, kemudian pemakaian etanol kronik meningkatkan sensitivitas hati. Contohnya ini, ada obat yang mungkin kalian sudah familiar ya, vitamin A, kokain, methotrexate, dan acetaminophen. At least kita akan bicara tentang, ini tadi faktor usia sudah ya. Misalkan untuk kerentanan, misalkan isoniazid. Isoniazid itu obat apa? Ya, obat TB ya. HRZE. Z-nya itu adalah isoniazid ya. Jadi memang dia berisiko besar untuk menyebabkan gangguan hati. Makanya dia harus disesuaikan dosisnya atau diganti dengan obat yang lain pada pasien gangguan hati. Nah, kalau gender itu biasanya kalau DILI itu lebih tinggi pada wanita loh ya. Buat kalian yang wanita, farmasi kan kebanyakan wanita, hati-hati junk food-nya, hati-hati ya. 2,6 kali lebih tinggi pada wanita dibanding pria. Karena apa? Karena wanita itu lebih banyak lemaknya ya. Makanya tadi ya. Nah, sama pada pria dan wanita di bawah usia 50 tahun, tapi ya memang kalau di atas 50 tahun itu terpengaruh oleh apa? Menopause ya. Menopause itu akan mempengaruhi estrogen, estrogen akan mempengaruhi lemak, dan lemak itu akan mempengaruhi potensi DILI. Ya. Nah, kita lanjutkan bahwa DILI itu pada sirosis. Sirosis itu apa sih? Sirosis merupakan gangguan hati yang paling parah. Ya, sirosis ini merupakan end stage dari gangguan hati. Besok bisa saya jelaskan bagaimana sirosis hepatik ya. Saya punya mekanismenya. Bagaimana patofisiologi dari gangguan hati, karena ini masih drug induced liver injury, maka saya akan menjelaskan tentang drug induced liver injury. Nah, tapi besok saya akan menjelaskan juga tentang hepatotoksik, sirosis hepatik, dan fibrosis ya. Jadi intinya adalah sirosis ini merupakan pembentukan jaringan parut di hati yang diakibatkan karena salah satunya adalah DILI ya. Jadi kalau sudah jaringan parut maka akan rusak sekali metabolisme di hati ya. Nah, tidak mengubah insidensi dari DILI, tapi memperburuk outcome-nya ya. Liver injury, liver injury dengan keparahan yang sama yang dapat ditoleransi oleh subjek ya. Oke.
yang dapat ditoleransi oleh subjek normal dapat memicu gagal hati, komplikasi, dan kematian pada pasien yang sebelumnya sudah mengalami kerusakan fungsi hati. Nah, gejalanya itu apa sih? Yang jelas kalau DILI itu adalah kecapean, lelah, gatal-gatal, kemudian urin lebih gelap dari yang sebelumnya, tinja berwarna pucat, ya, kemudian mual dan muntah, hilang nafsu makan, nyeri abdomen, dan kekuningan atau jaundice, ya. Kemudian diagnosisnya biasanya apa sih? Nah, semua penyebabnya harus diketahui ya. Bisa terjadi karena virus atau apapun, bisa dilihat dari riwayat dari si pasien tersebut. Nah, biasanya dilihat dari tadi nilai AST atau ALT. Kemudian presentasinya lihat apa? Oh, bisa disebutkan bahwa penyakitnya itu kalau DILI itu menyebabkan apa? Hasil akhirnya itu bisa terjadi kolestatik liver syndrome atau campuran hepatitis dan kolestasis atau bahkan hepatitis akut seperti itu ya. Nah, kemudian dilihat dari nilai ALT dan ALP-nya ada ketidaknormalan lebih dari 2. Nah, kalau kolestasis itu lebih dari 2. Ya. Oke. Kalau yang campuran itu ALT dan ALP-nya itu 2,1 sampai 49 ya. Nah, klasifikasinya itu seperti apa? Biasanya ini adalah obat maaf ya. Drug-induced liver disease. Jadi ada obat-obat yang menyebabkan liver disease. Yang pertama adalah biasanya paracetamol. Paracetamol menyebabkan akut hepatitis, kemudian diclofenac golongan NSAID kalau terlalu banyak juga akan menyebabkan hepatitis kronik. Kemudian S inhibitor amoxicillin juga akan menyebabkan akut kolestasis ya. Selain itu kalau yang paling potensial menyebabkan fibrosis adalah methotrexate ya. Nah, ini menurut IDI ini adalah gangguan-gangguan pada hati dan peningkatannya yang kita lihat biasanya kalau misal dalam praktikum kita untuk memejankan atau merusak hati dari si hewan uji biasanya kita menggunakan acetaminophen gitu ya atau allopurinol biasanya. Oke. Nah, kemudian pemeriksaannya tadi scan ultrasonografi bisa, biopsi livernya bisa untuk melihat histopatologinya ya. Kemudian penanganannya nanti kita akan bahas di pekan depan bagaimana penghentian obat, rawatan suportif, dan transplantasi dari livernya. Jadi mekanisme umumnya sih gimana untuk terjadinya hepatotoksik ini gitu ya. Yang pertama adalah drug atau xenobiotik, tidak hanya obat ya, tapi xenobiotik ya. Xenobiotik adalah zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, tapi dia bisa merusak tubuh. Ya, MSG juga termasuk xenobiotik ya, jadi jangan terlalu banyak makanan bermicin. Oke, kemudian ada bioaktivasi dari P450 ya. Jadi xenobiotik itu akan menyebabkan metabolit yang stabil ya. Ya, dan yang kedua adalah reaktif metabolit. Jadi dia akan membentuk metabolit yang reaktif, tapi juga dia sifatnya stabil. Nah, biasanya dia bisa diekspresikan atau detoxification atau detox, artinya dia tidak setelah dimetabolisme dia akan dibuang begitu. Nah, tapi ada beberapa reaksi lain yang melibatkan sistem imun dan non imun yang menyebabkan kerusakan pada sel. Inilah bahayanya dari xenobiotik. Jadi bioaktivasi ini bisa langsung diekspresikan, sebagian yang lain justru akan meningkatkan reaksi sistem imun. Nah, kasusnya seperti apa gitu ya? Ini adalah gambaran umum dari acetaminophen ya. Biasanya ini disebut dengan NAPQI ya, N-acetyl P-benzoquinomin ya. Ini merupakan reaksi yang berhubungan dengan kerusakan hati yang disebabkan karena acetaminophen ya. Nanti jurnalnya akan saya lampirkan, nanti ini untuk menjadi bahan kajian kalian di pertemuan ini sebelum besok kita akan membahas tentang terapi pada gangguan hati ya. Jadi hepatotoksisitasnya secara umum, ini gambaran umumnya ya. Jadi
Acetaminophen bersifat hepatotoksik pada dosis tinggi dan sering digunakan untuk bunuh diri, ya. Jadi kayak misalkan minum Bodrex 5 langsung gitu, itu bunuh diri namanya, ya. Metabolisme acetaminophen menghasilkan metabolit toksik yang menyebabkan nekrosis zona ketiga jika jumlahnya ada pada tingkat yang melebihi kapasitas detoksifikasi liver. Jadi tubuh itu sebenarnya sudah mendetoks atau menahan dari keracunan akibat obat. Namun jika dia dosisnya berlebihan, itu akan menyebabkan kapasitasnya menurun, ya. Nah, evaluasinya melalui apa ya? Fase 1, misalkan gejala pada GI akut, biasanya cuma 1-4 jam. Nah, fase kedua, kemudian ada fase kedua, fase laten, ya, 1-3 hari. Kemudian fase ketiga, gagal liver atau gagal hati, ya, biasanya 3-10 hari. Sekitar 15% pasien dengan liver injury parah meninggal dunia. Jadi hati-hati ya, hanya karena itu saja. Yang suka pusing, jangan mudah untuk meminum obat. Cukup istirahat saja, ya. Nah, obat itu kontribusinya 52% loh untuk menyebabkan ini, ya. Biasanya paracetamol adalah penyebab utamanya, 40%. Nah, biasanya di Amerika pun sama, ya. Sekitar 40% disebabkan karena paracetamol, ya. Kalau yang lain belum diketahui penyebabnya, ya. Untuk situasi overdosis, ya, enzim liver akan mengalami saturasi. Kemudian tadi yang di atas itu ada glutathione menurun, ada NAPQI, dan terjadi nekrosis hati. Kalian tugasnya nanti adalah bagaimana mendeskripsikan struktur tadi dengan reaksi yang terjadi sehingga menimbulkan nekrosis hati. Ya. Dosis toksik pada dewasa, kerusakan hati adalah 150-200 mg per kilogram. Bayangkan, biasanya satu kemasannya itu kan 500 miligram. Hitung saja dengan berat badan kalian maksimumnya berapa. Ya. Kalau pada anak-anak di bawah 10 tahun tampaknya lebih resisten, ya. Nah, potensi kerusakan hepatik itu biasanya lebih dari 150 pada pasien dewasa. Ya. Ya. Oke. Sebentar ya. Nah, peran glutathione. Peran glutathione itu apa sih? Jadi paracetamol itu menyebabkan glukuronidasi, di mana glukuronidasi ini memudahkan paracetamol itu untuk segera diekskresi. Namun, ketika ada metabolit toksik yang disebut dengan NAPQI, ya, dia akan menyebabkan metabolisme yang dibantu oleh sitokrom 450 ini untuk menyebabkan terjadinya ikatan kovalen masih ingat ya, ikatan yang paling kuat, tidak bisa balik atau irreversible, ya, terhadap reaksi oksidatif. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan menyebabkan kerusakan dari hati atau damage hepatosit. Nah, kalau dia bentuknya glutathione konjugat, itu bisa diekspresikan. Namun kalau dia sudah covalent binding, nah berarti dia sudah tidak bisa untuk justru dia akan berbahaya bagi tubuh. Nah, penanganannya besok akan saya jelaskan, ya. Tapi obatnya yang biasanya digunakan adalah N-asetilsistein, ya. Nanti akan kita bahas di besoknya. Ini dokumen dan lain sebagainya besok kita akan bahas. At least ini yang paling umum. Jadi DILI itu sudah dihindari, diprediksi dan diagnosis. Karenanya selalu pertimbangkan kemungkinan DILI. Jadi kurang-kurangin minum atau makanan yang junk food, kemudian kurangi berat badan, jangan terlalu beresiko, ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Segera hentikan semua obat yang dicurigai dalam kasus-kasus parah, ya. DILI merupakan sebab utama ditariknya obat yang sudah beredar dari perdagangan, ya. Ini adalah beberapa gangguan hati yang berhubungan, contohnya adalah sirosis hepatik, ada liver toxicity, ya kan, ada hepatic impairment, ya. Contohnya adalah studi retrospektif pada 400 pasien yang mengalami sirosis, ya. Itu disebabkan biasanya problemnya adalah penggunaan ini NSAID, kemudian PPI, kemudian juga paracetamol. Oke. Kalau pengen lihat terapinya itu biasanya kita akan bisa menghitung melalui salah satu parameter yaitu chill, PAC,
Turcotte classification. Di situ akan dilihat nilai bilirubin, albumin, ya kan, ingat bilirubin dan albumin itu diproduksi di hati. Jadi ya, bilirubin selain di hati juga di empedu ya, tapi organnya sangat dekat. Jadi ketika ada masalah pada hati pasti ada perubahan pada albumin dan bilirubinnya. Nah, selain itu kalau hati sudah rusak, dia juga akan menyebabkan GFR-nya juga rusak pada si ginjal ya. Kemudian gangguan hati ada apa saja sih? Ada hepatic encephalopathy, asites, dan besok akan saya jelaskan bagaimana mekanisme dari penyakit gangguan hati semuanya ya. Kemudian untuk classification-nya tadi ya, gangguan hati itu lihat dari cilpaknya itu ada bisa dilihat dari nilainya ya. Ada 5 sampai 6 itu mild atau ringan. Kemudian kalau 7 sampai 9 itu moderate dan lebih dari 10 itu adalah severe ya. Kemudian kalau yang A itu tidak membutuhkan dosis ya, untuk itu tidak memerlukan modifikasi dosis, sementara kalau yang lain itu memerlukan penyesuaian dosis bahkan penghentian obat ya. Nah, satu pesan untuk kalian semua sebelum mata kuliah ini berakhir dan bertemu di pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah jangan sia-siakan waktu mudamu. Ya, Al-Munawi berkata, seseorang itu baru ingat kalau dia diberikan nikmat sehat ketika dia merasakan sakit. Ya, makanya jaga kesehatan saat ini ya. Dia baru ingat ketika kaya setelah jatuh miskin, dan dia baru ingat memiliki waktu semangat untuk beramal di masa muda setelah dia nantinya berada di usia senja dan sulit beramal. Penyesalan tidak ada gunanya jika seseorang hanya melewati masa tersebut dengan sia-sia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya, beberapa iklan tadi di tengah-tengah gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di forum. Thank you very much. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.